Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sahabat YouTube, ketemu lagi di channel Burhan Smart. Alhamdulillah kalau kita tidak upload ya. Pada kesempatan ini kita akan coba untuk berbagi ke teman-teman permintaan dari kolom komentar bahwa ada yang ingin dibuatkan mapel IPAS ya. Nah, ini kelas 6. Sekarang sebelum kita masuki langkah selanjutnya, terlebih dahulu kita lihat kurikulum. Baik teman-teman, kalau kita lihat IPAS itu 5 jam. Nah, ini durasi waktunya 35 menit per jam, sehingga di sini kita isi 35 menit. Nah, kemudian karena ini 5 jam, maka di RPE kita ganti 5 jam. Seperti ini ya teman-teman. Nah, dikalikan 20 untuk semester 1. Semester 2 itu adalah di sini juga diganti 5 jam, kemudian dikali bukan 18, tapi kita hitung berdasarkan kalender pendidikan. Kalender pendidikan ada di sini, tapi kalau ingin tutorial ada di sini. Jadi ini adalah bicara tentang tutorial, kemudian yang satunya ini adalah kalender pendidikannya. Sehingga kalau teman-teman ingin melihat tutorialnya, silakan teman-teman buka di kalender pendidikan. Nah, ini ya, cara menghitung bukan efektif kalender pendidikan tahun pelajaran 2004-2025. Baik, ini Februari, ini adalah PTS kelas 9, kemudian Maret minggu kedua PTS kelas 9, kelas 7 ya. Tapi kita bicara tentang kelas 9, PTS-nya di Februari. Kemudian untuk ujian prakteknya itu ada di bulan Mei minggu pertama, gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, RPE kita hitung. Jadi hitungnya itu ada di bagian sini ya, di semester promes. Nah, di sini ada sebanyak 10 pekan. Nah, ini 11, 12, 13, 14, 15 pekan. Nah, ini untuk kelas 9 ada 15 pekan, di mana di sini teman-teman ini adalah ujian praktek, ini US kelas 9, dan di sini adalah Februari minggu kedua itu adalah PTS. Baik, kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara untuk input data. Nah, input data pada bagian sini. Maka yang terlebih dahulu kita pemahaman IPA, kita lihat pemahaman IPA di sini proses. Nah, sekarang kita lihat bagaimana caranya. Kita akan buka. Baik teman-teman, fase C kita copy. Ini adalah capaian umum ya. Kemudian kita masukkan ke bagian sini. Langkah selanjutnya ini untuk pemahaman. Ini adalah pemahaman ya. Nah, ini pemahaman ini di atas ya, teman-teman, salah ini. Ini taruh di capaian umum. Nah, yang bagian ini pemahaman IPAS ini taruh di bagian sini. Kemudian lanjutannya kita blok. Kita tempel bagian sini. Nah, sampai bawahnya lagi. Untuk keterampilan proses mengamati, mempertanyakan, ini sudah saya masukkan ya. Nah, untuk mengamati, nah ini keterampilan proses, ini pemahaman IPAS. Ini capaian umum, ini sudah selesai semuanya. Maka kita tinggal edit bagian sini. Jadi, saya akan hapus bagian ini dengan ininya juga, saya akan hapus semuanya. Kecuali ini ya. Ini tidak saya hapus, tapi saya tarik. Nah, seperti ini. Tidak perlu saya tarik, biarkan dulu ini karena ada rumusnya ya. Otomatis nanti terisi ketika ini diisi. Nah, baik, langsung saja. Password yang pertama saya berikan angkanya adalah. Nah, angka 6 ya. Saya berikan angka 6 yang pertama. Jadi cari 3 angka lagi, gabungkan 6, kemudian angka berapa. Ketika 5 angka digabungkan, maka ini menjadi password aplikasi login ya. Baik, setelah kita download, kita cek materinya apa saja yang ada di sini, bagaimana tubuh kita bergerak. Jadi bisa kita ngambil di bagian sini.
Nah, kita terlebih dahulu sebelum membuat perangkat ini pada menu input data, maka kita isi terlebih dahulu yaitu materi pokok seperti ini ya. Kemudian kita isi di sini topik A atau kita langsung topik A seperti ini. Nah, ini bisa kita langsung masukkan A, sub materi yang ke A. Nah, dan seterusnya sampai selesai silahkan teman-teman di copy masukkan ke bagian sini ya. Jadi gini ya teman-teman, kita akan mencoba sekarang untuk bagaimana cara membuat kompetensi awal, TP, materi pokok, dan seterusnya. Nah baik, kita akan mencoba membuat cara seperti ini. Pertama-tama kita buka ChatGPT. Kemudian saya siapkan perintahnya seperti ini. Contoh perintahnya itu adalah kayak gini. Nah silakan teman-teman buat perintah di bagian sini. Nah ini buat perintah buat modul ajar IPAS. Nah, seperti ini. Kelasnya adalah kelas 6 tentang apa di bagian sini kita ambil satu persatu. Yang pertama bagaimana tentang tubuh kita bergerak. Jadi kita masukkan di sini bagaimana tubuh kita bergerak dilengkapi dengan dan seterusnya. Kita masukkan atau klik enter. Kemudian setelah itu kita akan memasukkan kompetensi awal seperti ini. Nah, ini masukkan ke bagian kompetensi awal. Langkah berikutnya tujuan pembelajaran kita masukkan seperti ini. Nah, kemudian di sini kita masukkan kayak gini. Nah, langkah selanjutnya juga sama. Di sini kita akan masukkan pertanyaan pemantik. Nah, jadi bagaimana langsung ambil sininya boleh. Jadi boleh juga ya kayak gini. Nah, pertanyaan pemantik. Jadi kalau mau di ini dihapus juga ada masalah. Nah, kemudian di sini kita akan masukkan pemahaman bermakna. Jadi, pemahaman bermakna kita masukkan poin-poinnya saja. Nah, seperti ini kita akan masukkan di bagian sini. Nah, ini sudah kita ganti sesuai dengan buku yang ada di sini. Nah, baik. Langkah selanjutnya sama caranya, bagian ini silakan input seperti itu. Contohnya di bagian sini ya. Nah, kita akan ganti ini copy. Nah, seperti ini. Paste di bagian sini. Kemudian setelah itu copy, kita ganti di bagian sini. Nah, lalu enter. Nah, caranya sama, kompetensi awal silakan masukkan ke bagian sini dan seterusnya sampai selesai ya teman-teman. Nah, baik. Kita skip videonya dulu. Oke teman-teman, setelah kita masukkan sampai materi yang terakhir yaitu tentang proyek akhir IPAS. Jadi ini ya, IPAS. Jadi proyek akhir IPAS itu ketika sudah kita masukkan, maka langkah selanjutnya ini tinggal kita beralih ke yang berikutnya yaitu RPE semester 1 semester 2. Jadi RPE semester 1 dan semester 2 itu ada perbedaan antara kelas 7, 8, 9. Bedanya di mana? Kalau kelas 9 itu lebih sedikit pekannya ya, karena mereka ada ujian akhir sekolah dan lebih dulu cepat lulus sebelum adik kelasnya itu ujian. Jadi ini 75, kemudian yang di sini itu adalah berapa? Nah, di sini 100 dengan 75. Maka ini dimasukkan ke bagian mana? Dimasukkan ke menu input data. Caranya seperti ini. Kita lihat saya perbesar. Nah, ini JP-nya. Bagaimana di sini totalnya 100, kemudian di sini totalnya itu adalah 75. Jadi saya hapus ini terlebih dahulu. Langkah pertama, ini kan ada ujian, asesmen penilaian. Jadi 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam. Nah, seperti ini sampai bab 4. Yang ini juga sama, teman-teman. Ini 222 sampai bab 4. Terpakai di sini 10 jam dengan PTS atau sumatif tengah semester. Kemudian di 10 jam ini maka sisanya tinggal 90. 90 dibagi 4 menjadi kita tulis misalkan 20, 20, 20, 20. Nah,
Ini kan totalnya kalau 20 90, sehingga tinggal 10 dibagi 4. Maka di sini misalkan kita tulis di sini 22, ini 22, ini 22, 22. Nah, kalau 22 98 masih kurang 2 jam lagi. Mana yang paling berat materinya dan butuh banyak waktu, maka di sini kita tulis 24. Jadi boleh seperti itu ya. Nah, tidak harus ganjil semua, tapi kita tulis genap seperti ini boleh. Ditulis kelipatan ganjil 555 boleh 25, ini 21 misalkan. Terserah teman-teman. Jadi saya lebih menggunakan seperti ini karena dipakainya 2 jam saja. Bagaimana pengaturan berikutnya? Ini adalah 75. Karena dikurangi 10 itu sisa 60. 60 dibagi 4 15. 15 oke, 15. Nah, di sini terakhir 15. Kita cek kalau ditulis 15 ini kan 70, sedangkan kebutuhannya 75. Maka di sini kita tulis yaitu 16, 16, 16, 16. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini otomatis masih kurang 1. Karena kurang 1, tidak apa-apa di sini tambahkan. Yang paling berat materinya kita tambahkan seperti yang di atas tadi 24. Ini tambahkan 1 sehingga bumi dan antariksa itu kita tambahkan menjadi 17 jam pelajaran sehingga di sini menjadi 75. Maka masing-masing ini itu kita, nah ini ada yang kurang ya, belum dimasukkan subbabnya sehingga kita bisa masukkan subbab yang ada di materi sini. Nah di sini kita masukkan subbab yang terakhir, lupa tidak saya masukkan tadi. Baik, setelah kita masukkan semuanya di bagian sini. Nah, ini rumusnya. Nah, ini baru kita masukkan pembagiannya. 24 dibagi menjadi 3 itu kan 7. Jadi 7 jam, 7 jam, 7 jam seperti itu. Ini 21 ya. 8 maksud saya. 8 8 8. Tergantung beratnya bobot materinya. Sebelum itu kita akan berikan password yang ketiga. Nah, password yang kedua. Tadi password yang password yang ke pertama, sekarang password yang kedua. Angka yang kedua maksudnya. Angka 3 gitu ya, teman-teman. Begitu juga dengan ini 22 itu kan berarti 8 ini kemerdekaan bisa kita tulis 6. Sehingga di sini 22. Ini juga sama, ini 6 benua 8, ini 8, ini 6 ya, misalkan ini 8, 22. Ini 8, ini kerjasama 8, ini 6. Nah, ini totalnya sebanyak berapa? 22. Jadi sudah benar. Jadi ini sudah 22, ini. Kemudian langkah selanjutnya, teman-teman, kita bagi di bagian ini. Ini 17. 17 dibagi menjadi 3. Berarti di sini adalah 6, 6, 6. Kan 18. Maka di sini kita jadikan yaitu misalkan menjelajahi matahari bulan. Nah, ini kita tulis 5, boleh. 17. Kemudian di sini karena 16, maka 8 misalkan di sini 6, di sini 6. Nah, ini bisa 6, ini 8 8. Nah, bukan. Kalau 16 berarti 4 5 6 6 6 berarti kan 18 kurangi 2. Nah, benarkah energi akan habis? Maka ini kita tulis 4 jam pelajaran. Kemudian berikutnya di sini kita 16 juga sama, kita pengaruh aktivitas 4, ini 6, ini 4, atas ini 6, boleh ya. Kemudian di sini 6, bukan, 4, 4, 4, 4, 4, 20. Berarti di sini apa itu proyek, maka ini butuh 2 jam saja. Bagaimana cara melakukan proyek? Butuh 2. Nah, ini butuh. Jadi pas, sehingga di sini totalnya itu adalah 75. Baik teman-teman, langkah selanjutnya kita akan beralih kepada program semester. Jadi program semester itu
Ini kan ada 8, maka ini kita distribusikan alokasi waktunya ke masing-masing kolom yang ada di sini. Kemudian di sini semester 2. Semester 2 itu kan ada 15 pekan, sehingga di sini kita hapus, kemudian kita hapus, kita hapus. Nah, maka kita akan belajar bagaimana cara memasukkan jumlah atau materi pendistribusian distribusi alokasi waktu di bagian program semester, sehingga sudah selesai kalau habis ini. Oke teman-teman, setelah kita masukkan distribusi alokasi waktunya, ini sudah pastikan benar, ini juga pastikan benar, maka langkah selanjutnya kita beralih ke menu home, kemudian kita masuk ke program semester. Nah, ini kita akan masukkan alokasi waktu, distribusinya adalah sebagai berikut. Kalau satu pekan itu ada 5 jam, artinya 8 ini kita tulis di angka yang pertama itu adalah angka 5, seperti itu ya. Nah, ini karena tersisa 3, ini kan 8. Nah, ini tersisa 3, maka tulis 3. Di bawahnya, ini karena satu pekannya itu harus ada 5, maka di bawahnya tulis 2. Maka di sini ditulis 5, di sini ditulis 1. Seperti itu ya, teman-teman. Artinya teman-teman, ke bawah ini jumlahnya 5, ke bawah 5 karena satu pekan ada 5 jam, ke samping sesuai banyaknya jumlah jam yang ada di sini. Karena ini 8, ini juga 8, karena ini 1, maka di sini 4. Nah, 4 supaya menjadi 8, maka di sini juga 4. Seperti itu, teman-teman. Karena ini 4, nah ini tersisa 1 kan? Nah, maka tulis di sini 1, maka di sini 1. Seperti itu ya, Bu. Nah, ini kan 2 jam pelajaran. Nah, kemudian karena ini sudah 1, maka di sini ini supaya menjadi 5 ditambah 4. Jadi 4 di sini 4 jam. Seperti itu ya, teman-teman. Dan seterusnya. Maka di sini 4 jam, maka di sini 1. Nah, karena 1 di sini 5, nah di sini adalah 2. Sehingga total ini 8 jam, ini 8 jam, maka di sini adalah 1 tambah 5, 6 tambah 2, 8. Nah, sisanya 3 jam ada di sini, sehingga di sini adalah 6, maka di sini 3 lagi. Nah, karena di sini harus 5, maka 2 jam masukkan di sini, yaitu menjadi 5 jam. Nah, sumatif tengah semester itu ada di bulan keberapa? Nah, ini yang paling penting ya. Karena ini sumatif tengah semester itu kan bergantung jadwal masing-masing guru. Nah, ini di sini, di kalender pendidikan, sumatif tengah semester itu untuk yang bulan ini, semester ganjil, itu ada di minggu ke-1, 2, 3, 4, minggu keempat. Sedangkan di sini ada di bulan Maret minggu kedua. Minggu keempat bulan September. Nah, sehingga di sini September ada sumatif tengah semester. Bulan September minggu keempat. 1, 2, 3, 4. Tarik lurus ke bawah sehingga di sini itu adalah sumatif tengah semester 2 jam. Nah, seperti itu ya teman-teman. Karena 2 jam, maka di sini kita geser sebelahnya. Baru asesmen 2 itu ditempatkan di belakangnya sumatif tengah semester. Seperti itu. Nah, karena ini 2 jam, ini butuh 5 jam, maka di sini kita taruh sebanyak berapa? 4 jam. Nah, ini juga 1. Nah, karena bukan 1, ini 4, seperti itu ya. Nah, karena 4 di sini sudah 8, maka di sini juga tulis angka 4 sesuai dengan ini, kita kertaskan. Maka di sini juga 2, karena 6, maka di sini adalah 4, maka di sini juga 4. Nah, teman-teman, kalau di sini muncul, maka di sini perlu ditarik seperti ini. Nah, sehingga di sini muncul juga. Coba kita tarik lagi, tidak ada. Maka di sini muncul. Kalau kurang lebar, silahkan dilebarkan kayak gini ya, teman-teman. Nah, ini 2 jam. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya, ini kok kurang, berarti ada yang kurang di bagian sini. Ini ada yang tersembunyi paling bawah di sini.
kita unhid ya. Nah, jadi ini kenapa? Karena saya ambil yang lain, ngambil ini. Nah, ini kan kurang ya. Nah, kurang lebar, maka kita blok, kita insert sehingga di sini muncul kurang lebar masih. Kita insert seperti ini. Sehingga dipastikan ini lebih sekarang sudah. Maka ini tinggal dibunyikan. Nah, ini sudah sampai ini kurang masih. Nah, ini 8. Nah, ini 8. Sekarang ini sudah pastikan di bawah ini 5 semua ya, teman-teman. Nah, ini lebih. Nah, ini 4. Ini lebih ya. Ini salah kalau lebih seperti ini. Maka di sini artinya karena 5 ini 1 gitu ya. Nah, ini kan harus 5. 1, maka di sini karena 6 maka tulis 5. Nah, seperti ini. Nah, ini karena ini 5, 8 kita langsung isi 5. Nah, ini geser 5 tambah 3 8. Sehingga di sini butuh 2 jam. Nah, ini sudah pas. Sekarang tinggal ininya ya. Sebelum saya masukkan yang itu, saya berikan password angka yang ketiga. Angka yang ketiga dari 4 angka yang digabung menjadi password, angka ketiga itu adalah angka 7. Gitu ya, teman-teman. Nah, saya geser. Untuk yang terakhir, karena ini sudah dipastikan semua 55 semuanya, nah bagian sini, itu juga harus 5 ya teman-teman. Kita akan mencoba untuk menginputkan data yang 8 di bagian sini, lurus. Nah, ini lurus. Nah, ini 5, di sini 3, di sini bawah itu 2. Nah, di sini 4. Karena 4 kurang 1, ini kan 6, kurang 2, maka di sini 2. Kemudian di sini itu diisi 3, kemudian di sini adalah 6. Kalau 6 berarti 3 ditambah 3. Nah, kemudian di bawah itu asesmen yang terakhir keempat itu diisi 2 jam. Sehingga dipastikan ini sudah pas 5, ini 5. Untuk memastikan ini benar, tidak ada kesalahan, ini lihat di bawah, ini 4 kan? Berarti ada kesalahan teman-teman. Mana kesalahan kita itu terletak di 4. Berarti di sini bukan kita isi ini kurang. Nah, karena ini 4 di sini maka di sini diisi 1 seperti itu. Karena ini 5 kan? Nah, bukan ditaruh di sampingnya. Karena 4, mohon maaf ya. Karena di sini 2, di sini 4, kan 6 berarti. 8 ya ini ya. 8. Ini 8, mohon maaf. Nah, berarti ini langsung 5. Di sini diisi 1. Jadi 2 tambah 5 tambah 1 kan 8. Sudah benar ya. Maka di bawahnya ini karena 6, maka 1 ditambah berapa? Jadi 6. Nah, ini 1, maka di sini kan maksimal 5, maka di sini 4. Seperti itu. 6 di ini 4, karena ini sudah 5 ke bawah, ini 6, ini sudah diisi 4, karena ini sudah 5, maka di sini diisi 2. 2 ditambah 4 kan 6, maka di sini 2 jam. Lalu, kalau kita cek, di sini masih 4. Ini yang salah ternyata. Nah, ini salah ternyata ini terisi 6, berarti bukan 6 di sini. Tapi di sini diisi 3. Karena 3 maka ini 5. Ini karena 5 sudah hapus, maka di sini diisi 5. Karena 5 kurang 1, 1, maka di sini 4. Lebih mudah kalau seperti ini, teman-teman. Nah, karena ini 8, maka di sini diisi 4. Karena ini sudah 4, maka di sini 1, di sini 1. Lebih mudah kalau gini, karena ini 1, maka di sini 4. Karena ini 5 kan? Karena ini 4, sedangkan di sini 8, maka di sini juga 4. Karena sudah 4, maka di sini 1. Karena 1, di sini 5 tambah 1, 6. 6 tambah 2. Nah, 6, sudah tahu saya. Nah, ini 6. 6, nah ini karena 6, maka ini 5, di sini 1. Seperti itu. Nah, 1 ditambah 2, 3. Nah,
ada yang kurang berarti teman-teman. Totalnya di sini kita cek ya, berapa di sini totalnya. Nah, 100. Maka kalau ini sudah 100 berarti benar, cuman ada yang tidak diisi atau kurang bagian kolom yang belum diisi. Karena ini 5, 5, 5, 5, ternyata ini 3. Mana yang kurang ya? Nah, ini 2 jam sudah benar. 6, 6, ini kurang. Ini 8, ini kan 6, maka ini kurang 2, seperti itu. 2, nah ini 3, maka ini supaya jadi 6, maka ini 3. Seperti ini. Coba cek. Nah, ini sudah benar. Demikian untuk yang promes pertama. Jadi, tinggal kita isi promes yang berikutnya, yang kedua. Proses promes yang kedua juga sama caranya ya. Lebih, ini kan 15 sudah. Nah, ini kita tulis kayak gini. 51. Bawahnya 42. Bawahnya 32. Bawahnya 2. Masih kurang 1. Masih kurang 1 di sini. Ini 1. Di sini 5. Sampingnya 4. Bawahnya 1. Ini 5. Nah, yang bawahnya lagi bagian sini itu ke samping ya. Ini 5. Ini 1. Nah, sekarang kita cek terlebih dahulu. Sumatif itu ternyata ada di bagian sini. Bulan Maret minggu ketiga. Nah, ini minggu kedua. Nah, ini masih ini. Ini 2. Asesmen kita tulis 2. Maka ini bulan Maret itu PTS sebelah sini. Artinya apa? Karena ini masih 3. Nah, kita ngambilkan di sini 2 jam. Nah, ini kita tulis karena ini 2 jam, maka di sini tulis 3 karena 5. 2 tambah 3 kurang 1, maka ini 1. Ini 5. Nah, bukan 5 ya, 4. Karena ini 5, ini kurang karena ini totalnya adalah berapa ini? Nah, ini totalnya ini 6, maka di sini 2 seperti ini ya. Ini sudah 6. Maka di sini karena ini 5, ini 3, karena ini 4, maka ini 1. Nah, ini juga 1. Nah, masih ada yang kurang. Sehingga di sini di unhit. Nah, sudah keluar. Ini 1, ini sudah 2, kurang 3. Maka kita ngambil di sini 2. Nah, ini ya. Nah, ini 1. Ini kan sudah 5 ini. Ini 1. Ini kan 4. Kita langsung tulis 4 seperti ini. Nah, ini 4. Nah, ini ada kesalahan ya. Kita tarik seperti ini. Nah, 4, 5 sudah. Kemudian di bagian sini itu kita tulis 4. Di sini ditulis 1. Nah, ini ternyata ada yang kurang ya teman-teman. Rumusnya. Ini 81 jam. Kolomnya kurang, artinya kurangnya maksudnya ini 81 lebih. Nah, sedangkan kita tahu ya, kita tahu bahwa di sini jumlahnya 75, tetapi di sini melebihi batas. Nah, itulah kenapa penting mengikuti tutorial sampai selesai jika benar-benar ingin paham tentang perangkat pembelajaran membuat program semester seperti ini. Nah, ini ternyata melebihi batas. 75 ke 81 lebih 6 jam. Kita teliti di bagian sini mana yang lebih. Nah, ini pas ya. Kemudian ini
Kita lihat ini sudah sama. Nah, ternyata ini yang lebih. Kenapa ini lebih? Nah, kata lihat ini, kita cek ini input data K77. Yang bawah input data K77. Ini terulang 2 kali, sehingga di sini hapus. Nah, bukan hapus ya. Ini harusnya ini seperti ini. Nah, harusnya seperti ini. Apa? Nah, maka di bagian sini teman-teman, kita yang tadi dihapus, bagian sini kita rombak lagi, seperti itu. Artinya di bagian sini itu kita tulis 2 jam. Nah, ini hapus. Nah, ini tetap di sini karena bulan Maret minggu kedua itu adalah sumatif tengah semester. Maka di bagian sini ini kan 2. Maka ini diisi 3 jam. Nah, ini 2 jam, ini 3 jam juga. Sehingga di sini kurang. Nah, ini hapus. Sehingga di sini ditulis 2, maka di sini ditulis 3. Nah, ini sudah kita cek di bagian bawah. Ini 5 sudah ya. Nah, selanjutnya ini sudah 5, maka di bagian sini karena ini tambah 2 tambah 3 5, maka di sini ditulis 1 karena ini 6. Maka di sini 1, di sini 4. Sudah 5 ya. Maka di sini 2 jam. Kemudian bawahnya lagi itu kita isi di bagian sini lurus. Ini kurang 3 jam, maka ini 2. Nah, maka ini 1. Ini hapus ya, saya hapus. Nah, 1, maka di sini 1. Kemudian di sini 4. Sudah 5 ya. Nah, ini 4. Nah, ini sudah 5. Ini dengan atas sudah 5. Nah, maka di bagian sini teman-teman itu ditulis 4 langsung karena ini 4 jam. Ini kurang, ini tulis 1, kita hapus. Maka karena 1 ini 4 kurang 3 sehingga di sini adalah 2. Nah, kalau sudah pas seperti ini, kolomnya pas, berarti ini sudah benar asalkan di bawah pas juga benar. Nah, ini 75 ini sudah sesuai benar. Maka ini sudah benar program semester kita. Lalu saya berikan password yang terakhir, yaitu angkanya saya berikan angka berapa ya? Saya akan berikan angka 9. Jadi 4 angka itu silakan digabungkan sehingga menjadi password login aplikasi gitu ya teman-teman. Nah, tinggal langkah terakhir kita itu adalah bagaimana kita merapikan bagian sini. Nah, ini di hidden, kemudian ini juga di, nah ini salah ya, ini posisinya salah. Nah, sedangkan ini G, ini J. Nah, ini posisinya salah. Jadi ini J. Nah, ini harusnya tidak ada di bagian sini. Kita hapus saja seperti ini. Nah, kemudian ini tinggal di hidden. Jangan dihapus ya kalau memang takut digunakan untuk mapel yang lain. Jadi saya tidak hapus. Kalau teman-teman mau hapus sendiri tidak masalah. Nah, ini kan kurang lebar, maka kita tinggal insert. Nah, ini masih kurang lebar, insert lagi. Nah, ini sudah kurang lebar, maka ini di insert lagi sampai ini pas. Nah, karena sudah pas seperti ini, maka kita sembunyikan atau hidden di bagian sini. Sehingga ini sudah rapi seperti itu ya. Sama juga yang sebelumnya, yaitu di bagian program semester 1. Jadi semester 1 itu juga sama. Jadi teman-teman tinggal hidden seperti ini. Lebih cepatnya teman-teman langsung kontrol tekan tahan seperti ini. Ini juga lebih cepatnya seperti ini. Kemudian ini juga di hidden seperti ini. Nah, ini sudah rapi, silahkan teman-teman tinggal siap cetak ya. Nah,
Demikian tutorial singkat dari saya, tinggal modul. Nah, tinggal ini sesuaikan kolomnya. Nah, ini kita ke ataskan. Kemudian ini tinggal rapikan seperti ini. Ini sudah. Nah, ini tinggal kita edit. Ini kan kurang lebar, tinggal kita lebarkan kayak gini. Nah, kemudian ini terlalu lebar, kita rapikan. Ini sudah. Ini kurang lebar. Nah, ini kurang lebar. Sampai benar-benar masuk semuanya ya. Ini sampai benar-benar masuk semuanya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah. Nah, ini kan kurang ya. Nah, ini kalau kurang kayak gini, teman-teman tinggal kita ginikan. Nah, ini masuk semuanya. Ini ke atas kan. Nah, ini. Nah, kemudian kita geser kayak gini. Ini taruh atas. Sehingga ini sudah pas. Nah, bagaimana guru kita bergerak, bagaimana ini seterusnya, teman-teman. Ini tinggal diedit sendiri. Nah, untuk lampirannya silakan cari sendiri ya. LKPD, silakan contoh LKPD sudah saya share atau saya tampilkan di halaman depan. Bagaimana cara membuat LKPD, silakan teman-teman buat sendiri sesuai dengan mapel Bapak Ibu guru. Jadi saya hanya membuat modulnya saja gitu ya. Nah, ini sudah selesai. Yang lain juga sama ya. Nah, silakan dirapikan karena ini saya menggunakan aplikasi untuk mapel lain sehingga ini perlu diedit. Artinya perlu dirapikan seperti itu ya. Nah, ini kayak gini. Demikian tutorial singkat ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru di channel Burhan Smart. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.